Kisah nyata. Cerita ini berawal dari suatu sekolah yang diadakan pemeriksaan isi tas para siswanya. Pemeriksaan tersebut kecurigaan dari para guru karena sering terjadinya kehilangan barang milik beberapa siswa. Dengan seiringnya kejadian tersebut, maka para guru melakukan tindakan tegas dengan mengundang pihak keamanan untuk memeriksa tas di setiap kelas. Tim keamanan secara mendadak datang di sekolah tersebut untuk membantu memeriksa tas para siswanya, karena tidak menutup kemungkinan para guru mencurigai beberapa siswa membawa barang-barang yang dilarang pihak sekolah. Pemeriksaan pun mulai dilakukan. Tim pemeriksa sudah didampingi guru dan dibagi masing-masing kelas. Di salah satu kelas ada seorang siswi yang merasa ketakutan. Tasnya diperiksa oleh tim keamanan. Satu persatu tas siswa diperiksa hingga giliran tas milik salah satu siswi tersebut. Sang guru melakukan pengawasan dan pendampingan serta menyuruh salah satu para siswa untuk membuka dan mengeluarkan isi dalam tas miliknya. Tim keamanan dan gurunya merasa kebingungan melihat perilaku siswi itu. Memang menurut gurunya, siswi tersebut kebanyakan menyendiri dan diam sewaktu di sekolah, hingga tim keamanan dan guru memaksa siswi untuk menyerahkan tas miliknya. Kenapa kamu tidak mau menyerahkan tasmu dan tidak mau diperiksa? Padahal kamu salah satu siswi yang pandai dan berperilaku baik, pinta guru. Dengan kuat siswi itu memegangi tas miliknya. Saya tidak mau diperiksa. Kalian pasti akan mengejekku. Kalian akan menghinaku karena aku tidak pernah melakukan kesalahan. Kali ini kalian akan mempermalukanku kalau melihat isi tas ini, kata siswi itu. Hingga siswi tersebut mengajukan satu syarat. Aku mau diperiksa, tapi hanya salah satu di antara kalian yang boleh lihat apa isi tas ini. Permintaan siswi tersebut. Kepala sekolah. Di sana hanya ada kepala sekolah dan salah satu tim keamanan. Saat dibawa ke ruang kepala sekolah, siswi itu memegangi dan memeluk tas miliknya dengan sangat kuat, hingga tak ada seorang pun yang dapat mengambil tas tersebut. Setelah berjalan melewati beberapa kelas dan tibalah di ruang kepala sekolah, diketuklah pintu ruang kepala sekolah dan dibuka. Kepala sekolah mempersilahkan masuk tim keamanan dan siswi tersebut. Kemudian tim keamanan menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa siswi tersebut hanya mau
diperiksa oleh salah satu guru dan tim keamanan. Maka kepala sekolah menyanggupinya syarat itu, dan di ruangan hanya ada kepala sekolah, salah satu tim keamanan, dan siswi itu. Kemudian dibuka tas tersebut oleh kepala sekolah. Sungguh terkejut dan kebingungan. Ternyata isi tas hanya sisa-sisa roti yang sudah terpotong kecil. Lantas ditanyakan kepada siswi tersebut, kenapa ada makanan sisa di dalam. Siswi itu menjawabnya bahwa selama ini ia telah memunguti sisa roti milik temannya karena tidak habis dimakan untuk kebutuhan hidup keluarganya di rumah. Diceritakan bahwa ia sering menyendiri lantaran tak mau ketahuan karena setiap hari memungut roti sisa untuk dimakan dirinya, kedua orang tuanya, dan adiknya yang masih kecil. Kepala sekolah dan tim keamanan meneteskan air mata mendengar cerita siswi itu. Inilah alasan dirinya tidak mau menunjukkan isi tasnya, karena nantinya akan diolok-olok temannya dan membuat malu dirinya karena memang orang yang tidak mampu. Diceritakan kisah hidupnya cukup tragis karena tidak mampu membeli makanan. Diakuinya ia dan keluarganya makan sehari sekali dan hanya mengandalkan potongan roti yang dijual teman-temannya. Sekolah pun mengandalkan beasiswa yang didapat. Orang tuanya tidak dapat mencari penghasilan dan hanya mampu menjaga adiknya yang masih kecil. Sungguh sedih kepala sekolah mengetahui salah satu siswanya yang berprestasi dan berperilaku baik ternyata untuk makan saja dengan memungut sisa-sisa roti dari teman-temannya yang dibuang di tempat sampah karena tidak mampu membeli makanan. Maka dengan mengetahui nasib tragis salah satu siswanya, kepala sekolah berinisiatif membantu ekonomi siswi tersebut sampai lulus dan merahasiakan untuk diceritakan ke guru yang lain bahkan publik.